Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin bakal ngebahas alur cerita episode ketiga dari anime Chitose-kun wa Ramune bin no Naka. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Eits, sebelum masuk ke pembahasan, di sini Mimin mau ngasih info nih. Kalian butuh kaos sablon, tapi pengen beda dari yang lain. Ya solusinya di Yuzuriha Store. Tempat buat kaos sablon dengan desain sesuai request kamu. Kualitas kaos tentunya nyaman dan adem dipakai. Menggunakan sablon premium yang kuat dan pewarnaannya yang jelas. Dan tenang, di sini ada jaminan. Kalau nggak sesuai request bisa diretur tanpa pungutan biaya. Kamu punya husbando atau waifu. Sekarang kamu bisa abadikan mereka di dalam kaosmu. Bisa juga tambah nama kamu biar nggak ada lagi yang ngeklaim husbando atau waifumu. Tunggu apa lagi, langsung aja check out di Yuzuriha Store. Link nomor WA ada di deskripsi. Cerita dimulai dengan dilihatin Chitose yang kini sedang bersama Yuko dan juga Kenta buat bantu pilihin kacamata yang cocok untuk Kenta di mall. Dan yang mengejutkan, di sini program diet Kenta berhasil dengan turun 2 kilo selama 2 minggu. Lalu setelahnya Chitose dan Yuko bantu Kenta beli baju biar si Kenta ini makin kelihatan keren. Dan saat mereka makan bareng, di sini Kenta ngejelasin bahwa dia bakalan ketemu sama teman-teman lamanya 2 minggu lagi biar si Kenta bisa ngebuat mereka berpikir kalau Kenta yang saat ini tuh bukan lagi kayak Kenta yang dulu. Lalu sebelum pulang, di sini Yuko minta ke mbak pelayan buat bantu fotoin mereka bertiga. Dan saat Kenta ngeliat hasilnya, di sini si Kenta ngerasa terkejut dengan perbedaan dirinya. Sebab dirinya yang ada di foto kayak bukan dirinya aja. Chitose pun lantas bilang kalau ya wajar aja Kenta berpikiran demikian. Soalnya si Kenta udah ngelakuin berbagai hal besar, mulai dari cara komunikasi sampai ngurusin badannya. Dan di sini Kenta pun berpikir kalau dia merasa senang bisa bertemu dan berteman sama Chitose dan juga yang lain. Karena berkat mereka lah dirinya saat ini bisa berubah jadi lebih baik. Lalu keesokan harinya di sekolah, di saat Chitose baru tiba dan hendak masuk ke kelas, ia dengar percakapan Kenta dari luar dengan orang-orang yang gak suka sama Chitose. Yang mana intinya di sini mereka tuh pada mengintimidasi Kenta. Kenapa Kenta yang merupakan kasta terendah di kelas malah ikutan bergaul sama Chitose yang jauh populer. Tapi untungnya di sini ada Yua di samping Kenta sehingga Yua bisa ngebantu melerai pembicaraan mereka. Akan tetapi karena Yua aja belum cukup, jadi di sini Chitose minta bantuan teman-temannya agar ia bisa bantu nyelamatin Kenta dari orang-orang gak jelas yang kepingin nurunin semangat dari Kenta yang ingin berubah jadi lebih baik. Lalu di saat Chitose yang masuk ke kelas dengan gaya selengeannya, di sini Atomo atau orang yang ngebully Kenta bilang, kenapa Chitose mau temenan sama si Kenta. Akan tetapi Chitose di sini berlagak nggak kenal, seolah Chitose pernah bertemu sama Atomo sebelum masuk SMA. Lantas dengan kesal pun Atomo ngejelasin kalau dirinya tuh pernah ketemu sama Chitose waktu SMP, atau lebih tepatnya ketika final baseball tingkat provinsi. Yang mana sepertinya ia sangat kesal sama Chitose, padahal Chitose ini pandai dalam olahraga. Tapi waktu itu Chitose malah mengalah seolah ngeremehin dirinya. Dan singkatnya di sini Atomo seolah ngancem si Kenta agar jangan lagi temenan sama circle-nya Chitose, sebab Chitose itu berbeda sama Kenta yang kastanya rendah. Lalu setelahnya Chitose dan Kenta pun makan bareng sambil ngebahas masalah yang tadi. Yang mana di sini Chitose coba nyemangatin Kenta biar fokus aja dengan apa yang dia tuju tanpa peduliin perkataan orang lain yang bisa menurunkan semangat dari Kenta.
Dan saat Chitose pulang sendiri, di sini ia pun berpikir kalau Atomo tuh udah ngebuat mental dari Kenta melemah dengan nganggep si Kenta tuh enggak pantas berada di circle pertemanannya. Lalu tak lama di sini Chitose dikejutin sama si Haru yang tiba-tiba dorong dirinya dari belakang. Dan karena ngerasa Chitose sedang ada beban pikiran, di sini Haru pun langsung ngajak Chitose ke lapangan buat nemenin dirinya latihan basket. Dan sebelum itu, di sini mereka pun saling bantu buat melakukan pemanasan. Lantas di sini Haru coba tanya ke Chitose, kenapa Chitose dulu memilih buat berhenti main di tim baseball. Akan tetapi di sini Chitose beralasan kalau dia tuh nggak suka disuruh potong rambut yang pendek sama pelatihnya. Namun di sini Haru ngerasa nggak percaya, soalnya ketika lihat Chitose latihan baseball, dia tuh tahu betul kalau Chitose beneran serius dalam main baseball. Lalu setelahnya di sini mereka pun main basket bentar, dan jika ada yang kalah maka dia harus jawab jujur pertanyaan dari si pemenang dan juga harus traktir jajan ke Alfamart. Dan karena si Haru ini emang pandai banget dalam basket, jadinya Chitose di sini yang kalah dan ngebuat Chitose harus traktir si Haru. Lantas di sini Chitose diminta jawab jujur kenapa tadi Chitose kelihatan murung. Lalu Chitose pun di sini ngejelasin kalau dia khawatir sama si Kenta, akankah ia bisa ngebuat Kenta berhasil mencapai targetnya. Sontak di sini Haru pun ngingetin ke Chitose kalau Chitose tuh nggak perlu mikirin hal itu karena Kenta sendiri yang minta dilatih sama Chitose. Dan untuk masalah berhasil maupun gagal, hal tersebut itu tuh adalah tanggung jawab dari Kenta sendiri karena Chitose cuma sebagai pemandunya aja. Lalu di sini Haru coba semangatin Chitose kalau Chitose nggak perlu mikir yang jauh-jauh dan Chitose hanya perlu percaya kalau Kenta tuh pasti bisa melakukan yang terbaik. Chitose yang tahu pun akhirnya sadar dan kini ia akan percaya dengan tindakan dari Kenta. Lalu malam harinya di sini Chitose tengah menelpon Yuzuki buat ngebahas masalah tentang Kenta. Yang mana di sini Yuzuki kayaknya ngerasa takjub ke Chitose yang bisa nyembunyiin kerja kerasnya di hadapan orang-orang biar Chitose ini bisa bantu ngerubah si Kenta. Lalu di sini Yuzuki bertanya, kenapa Chitose kala itu milih Yua dan Yuko buat bantu nyeret Kenta dan kenapa Chitose nggak memilih dirinya aja. Dan saat Chitose bilang karena mereka sendiri yang minta buat bantu dirinya, sehingga Chitose nggak bisa nolak permintaan dari gadis-gadis cantik itu. Sontak di sini Yuzuki pun bilang ke Chitose kalau dirinya tuh juga mau minta bantuan ke Chitose. Misalnya ia minta ke Chitose buat jadi pacarnya. Dan ya sontak dong Chitose agak terkejut. Meski di sini Yuzuki juga bilang kalau dirinya tuh cuma bercanda doang. Lalu buat cairin suasana, di sini Chitose coba ngasih pertanyaan candaan kalau malam ini tuh Yuzuki pakai berkait depan atau belakang. Dan gak nyangka di sini Suzuki malah jawab jujur kalau dirinya tuh pakai kait yang belakang. Chitose yang tahu pun kayaknya gak bisa tidur malam ini karena si Yuzuki yang terus terang kepada dirinya. 2 minggu pun berlalu, atau lebih tepatnya hari ini adalah hari terakhir Chitose ngebimbing Kenta. Dan di sini Kenta ngerasa gak nyangka kalau dirinya tuh udah berubah sejauh ini. Dan tinggal besok buat buktiin kepada teman-teman lamanya kalau dirinya tuh udah berubah lebih baik. Lalu setelahnya kini Kenta dan Chitose pun pergi ke lapangan olahraga. Lantas di sini Chitose dapat tantangan dari Atomo buat ngelakuin pertandingan sepak bola. Dan di sini mereka juga sepakat kalau tim yang kalah nantinya bakalan dihukum sesuai permintaan dari si pemenang. Kenta yang tahu pun auto panik, tapi di sini Chitose coba nenangin kalau ini tuh cuma permainan doang. Lalu Chitose di sini juga bilang kalau dia bakalan sering-sering oper bola ke Kenta biar si Kenta ini bisa ikutan main bareng.
Kenta yang tahu pun awalnya gugup banget, soalnya dia tuh nggak pandai dalam hal olahraga. Dan benar aja di saat Chitose coba ngoper bola ke Kenta, biar si Kenta ini nyetak gol ke gawang lawan. Di sini Kenta bahkan gak bisa nerima operan yang bagus dari Chitose. Sontak dong si Kenta ditertawain sama tim lawan karena kecerobohan Kenta yang gak bisa nendang bola. Akan tetapi di sini para haremnya Chitose bantu nyemangatin Kenta biar si Kenta nggak terlalu terbebani sama tertawaan dari tim lawan. Dan hal tersebut terus berulang kali Chitose lakukan sampai sepertinya si Kenta ini ngerasa agak muak. Karena meskipun Chitose niatnya cuma mau ngajak Kenta main, tapi di sini Kenta malah beranggapan serius kalau dirinya tuh cuma dipermainin sama si Chitose. Dan di saat Chitose yang berhasil cetak gol, auto dirinya di sini dapat pujian dari teman-teman yang lain. Meski timnya Chitose ini baru dapat 1 poin. Akan tetapi di sini Kenta malah makin ngerasa kesel sebab dirinya tuh di sini cuma jadi bahan olok-olokan karena dirinya tuh cuma beban dalam timnya. Dan sesuai perjanjian, di sini Chitose pun dapat hukuman dari Atomo, yakni buat muterin lapangan sambil jongkok. Lalu saat ini Kenta kayaknya dapat ancaman dari Atomo dan ngebuat Kenta di sini makin tambah frustasi. Lalu saat hendak pulang, di sini Yuko dan juga Chitose tengah ngebahas pertandingan Chitose tadi yang berakhir kalah karena kegagalan dari Kenta. Namun di sini Yuko tetap takjub sama Kenta karena Kenta masih bisa berdiri meski udah kalah tadi. Akan tetapi rupanya si Kenta dengar pembicaraan Chitose dan Yuko sehingga ngebuat Kenta pun makin jadi kesal. Yang mana di sini Chitose pun meminta maaf kepada Kenta kalau Kenta ngerasa tersinggung soalnya perkataannya tadi tuh cuma bercanda doang. Ya sontak dong di sini Yuko coba ngebela Chitose bahwa jika selama ini Chitose cuma mau nertawain Kenta, kenapa Chitose mau berjuang keras biar Kenta bisa berubah. Dan karena si Kenta udah terhasut sama perkataan negatif dari Atomo, sehingga ngebuat perasaan Kenta pun jadi campur aduk. Dan kini Kenta pun lari ninggalin Chitose dan juga Yuko. Lalu saat Chitose dan Yuko pulang bareng, di sini Yuko ngerasa penasaran apakah Kenta bakalan baik-baik aja. Tapi di sini Chitose ngerasa yakin dan ia percaya kalau Kenta pasti bisa mengatasi masalahnya ini meski tanpa bantuan dari dirinya lagi. Yuko yang mendengarnya pun makin merasa kagum sama Chitose yang telah ia anggap sebagai pahlawan bagi dirinya. Akan tetapi sampai saat ini kita masih belum dikasih tahu jasa apa yang dilakukan sama si Chitose sampai ngebuat Yuko ngerasa si Chitose ini adalah pahlawan bagi dirinya. Dan ya mungkin sampai sini dulu pembahasan episode 3-nya. Terima kasih buat teman-teman yang telah nonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.